Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi neuroscience ini sebetulnya kan ilmu tentang kerja otak dan sistem saraf. Ya, saya menjelaskannya dari apa sih yang terjadi di otak manusia pada saat dalam rahim ibu sampai lahir, ya. Sehingga kondisi sekarang yang dimana teknologi digital yang semakin canggih yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia ini mewarnai kehidupan kita saat ini dan juga nanti anak cucu kita, ya. Yang ini harus diterima dulu nih bahwa teknologi digital nggak bisa kita stop, nggak bisa, ya. Kita bisa menerimanya dengan berbaik sangka dan kemudian kita atur sedemikian rupa, ya. Nah, sepakat dulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga perlu tahu bahwa tubuh manusia ini memang dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, lahir, masa kanak-kanak, remaja, bahkan nanti dewasa, ya. Tapi tentu yang di dalam rahim dan masa waktu lahir dan masa kanak-kanaknya itu yang paling urgent, ya, karena di mana otak manusia, sel tubuh manusia itu kalau ibarat laptop masih baru, ya, komputernya masih baru, data-datanya masih belum lagi terlalu banyak dibanding kita yang sudah dewasa seperti ini, ya. Nah, ini yang saya selalu di dalam modul kami cerita tentang otak, ya. Ini ada otak manusia, ya. Otak manusia ini Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, terbelah dua, bagian kanan dan bagian kiri, ya. Makanya sering ada sebutan otak belahan kanan, otak belahan kiri. Karena memang ini betul-betul terbelah. Nanti di tengahnya Pak Ajat itu otak kita tuh baru nyambung. Selebihnya memang terbelah, ya. Oleh Dr. Roger Wilkes-Barre tahun-tahun 20-an, ya, 1920-an itu kan sampai 30, ya, itu dicari apa sih perbedaan tupoksinya antara otak belahan kanan dan belahan kiri. Ya, saya bicara tentang kanan kiri karena kaitannya erat sekali pada perkembangan anak di usia dini, ya. Di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya nanti kita akan lihat di dalam sini ada sel-sel otak. Namun kita lihat dulu dari kiri ini ada otak besar, ada otak kecil, dari atas seperti ini depannya yang ini, ada belahan kanan dan belahan kiri. Memang nampaknya otak sama kayak gini, otak laki-laki dan perempuan. Tapi di dalamnya Allah buat sedemikian rupa sehingga memang laki-laki dan perempuan tidak identik, ya. Tapi mereka sama, setara untuk mendapatkan ilmu, nasihat, ya, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kesempatan beribadah. Nah, itu setara. Hanya memang tidak identik. Ya, di dalamnya ini yang saya bilang ada sel otak, gambarannya kayak gini, ayah bunda, ya, bapak ibu guru juga mungkin hadir, ya. Nah, neuron ini namanya sel otak, secara anatomi kayak gini. Ya, ini jumlahnya banyak 100 miliar, ya. Nah, satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Tadi Bu Dwi Ayu ingatkan kita tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, ternyata ilmuwan dekade sekarang juga bilang bahwa setiap otak sama, saya punya 100 miliar. Pak Ajat juga punya 100 miliar. Tapi anak-anak kita nih yang lahir baru-baru di era-era ada Z, ada Alpha dan sebagainya, 100 miliar dan lebih canggih dari otak kita nih Pak Ajat. Iya. Nanti kita nih agak ketinggalan otak kita, ya. Iya, nah kayak apa sih sebetulnya bentuknya? Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak satu komputer. Di dalamnya ada sistem dan bisa menampung data di sini. Ya, yang ini kabel, yang ini nanti ke stop kontak. Stop kontak aja bisa ada 3, bisa ada tadi ujungnya itu bisa 10, ya. Dan ini kabel-kabel yang di sampingnya itu kayak kabel-kabel potensi laptop kita bisa sampai 20.000 sambungan, ya Allah ya Rabb. Ya. Sehingga nanti setiap laptop kita ini akan bisa bersambung dengan koneksi laptop lainnya di otak itu. Ya,
Nah, pada saat dia terkoneksi, inilah membuat sebuah memori atau ingatan. Ya. Jadi nanti ya ada koneksi neuronnya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak diajarkan sesuatu atau kita lah ya, saya baru pertama kali lihat Pak Ajat, jadi di otak saya tersambung Pak. Wajahnya Pak Ajat, kemudian namanya Pak Ajat, suaranya Pak Ajat, gitu ya. Itu tersambung di otak saya, gitu. Ya. Cuman memang sambungannya ini kalau kita perbesar, dia tidak terkoneksi secara fisik. Dia berdekatan saja, tapi kemudian yang membuat sambungannya ada zat kimia yang namanya neurotransmitter. Ya keluar nih, gitu. Ya, nah ini nanti yang beda-beda antara anak satu dengan anak lain, antara bunda yang satu dengan bunda yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain. Ya, kalau ibarat ini alat perekat ya kita bilang lem ya Pak. Ada anak yang waktu diajarkan bapak ibu gurunya, dia nangkepnya dengan sangat-sangat ya interest gitu ya, sehingga neurotransmitter yang keluar itu banyak dan lemnya tuh lekat sekali, sehingga ingatannya inget banget. Gitu. Ya, ada anak yang pada saat itu barangkali capek, pada saat itu lagi sedih, lagi kesel. Ya, lem yang keluar ini neurotransmitter yang nuansanya kekesalan, kemarahan juga. Ingat peristiwa atau ingat ilmu atau ingat memorinya cuman kesel, marah. Nah, ini yang biasanya kita sebut traumatik. Kalau lem yang keluar atau neurotransmitter yang keluar itu yang nuansanya kemarahan kah, kekesalan kah, ya, kesedihan kah, kecemasan dan sebagainya. Ya. Nah, ini. Jadi, sekolah bisa sama, ya. Kemudian gurunya sama, pelajarannya sama, tapi menangkap informasinya bisa beda-beda. Ya. Pengaruh apa ini? Pertama, pengaruh nutrisi. Ya. Kedua, pengaruh emosi. Jadi nutrisi dan emosi itu mempengaruhi pelepasan neurotransmitter. Memang ini secara kimia, zat kimia yang keluar, tetapi karena terjadi sangat cepat, maka terjadi peristiwa listrik di dalam otak kita. Ya, ini. Jadi kayak gini nih. Jadi ada loncatan listrik. Nah, kemudian didapati begini lagi ya dalam banyak penelitian ya, mungkin saya nggak sebut satu-satu karena nanti bisa dicari ya. Dalam penelitian, anak yang dibentak, anak yang dihardik keras, anak yang dipukul, cubit, dan sebagainya, loncatan listriknya terlalu cepat. Sehingga apa? Punten, kita pakai istilah aja ya, sarafnya angus. Ya, kita pakai istilah ekstrim, karena otak senang sesuatu yang ekstrim. Jadi biar ingat, angus Bunda. Itulah mengapa kita perlu parenting. Tadi Pak Acim sampaikan ya, parenting itu pola pengasuhan. Ya. Pak Acim terima kasih ya. Tadi pertama kali lihat Pak Acim, aku pikir suaminya Mbak Inul. Mirip Pak Mas Adam. Masya Allah. Ya. Baik, jadi ini terjadi loncatan listrik. Kalau kita bentak anak, atau jangankan gitu ya, misalnya anak lagi bawa sesuatu, kemudian kepleset, kita teriak, wow gitu ya misalnya. Dia langsung kaget juga, angus. Bukan cuma anak yang angus, emaknya juga angus. Sama-sama teriak. Jadi hati-hati terhadap juga perkembangan otak ya, Masya Allah. Dan ini baru satu kabel loh, ya. Ternyata kabelnya banyak, saya kasih lihat yang lebih dahsyat lagi. Ya. Ini masih slow motion. Masih slow motion. Ya. Aslinya lebih kencang lagi, Masya Allah. Ya. Aslinya lebih kencang lagi nih sambungannya, ya Allah. Dan dikatakan oleh ilmu neuroscience ini, dari risetnya, 1 detik ada 2 juta neuron yang tersambung. 1 detik 2 juta, ya Allah, ya Rabb. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini udah berapa detik kita jumpa nih? Udah berapa juta nih tersambung neuronnya, Allahu Akbar ya. Kalau nanti ya kondisinya gini, jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang tercium, apa yang dirasakan di seluruh permukaan tubuh, itu terjadi sambungan. Kenapa 2 juta? Karena seluruh permukaan tubuh juga ini dihitung waktu dia menangkap informasi.
Dan permukaan tubuh kita ini kan luas banget ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Masya Allah. Ada yang kita perhatikan dengan sangat, ada yang perhatikan dengan biasa aja, ada yang sambil lalu, itu semua masuk di otak. Tinggal nanti ada yang sambungannya sambil lalu, ada yang sambungannya ya kuat, ada yang sambungannya juga setengah kuat, itu nanti yang kita perlu ketahui. Ya, baik. Kemudian di dalam rahim sudah terjadi pendidikan sebetulnya. Ya, apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar, dan dilakukan ibu, pesannya masuk ke janin. Ya, kalau apa yang dimakan, diminum, nanti masuknya di plasenta ini. Ya, ibu makan kacang hijau, janinnya makan sari kacang hijau. Ya, ibu makan coto Makassar, janinnya makan sari coto Makassar. Sari-sarinya ya. Iya, ibu makan karedok, janinnya makan sari karedok. Iya, di Jonggol banyak karedok bukan? Di Jonggol. Ya, nah, kalau apa yang diucapkan, dilihat, kemudian dirasakan oleh ibu, nanti masuk ke janin lewat sistem saraf. Ya, apa yang terjadi? Tersambunglah ya koneksi neuron di dalam otaknya janin. Ini ya yang harus kita ingat sekali. Untuk itulah pada saat ibu hamil, mengapa diminta berperilaku yang lebih banyak kebaikannya. Ya. Tapi mual Bu Aisyah, ya memang sengaja Allah kasih mual dan kasih nggak enak ya supaya istirahat. Kalau ibu-ibu nggak dikasih mual, ibu-ibu suka pecicilan, loncat sana, loncat sini, nanti kasihan otaknya bayi, Bu. Maka 3 bulan pertama waktu pembentukan janin ini Allah kasih mual karena hormon yang meningkat ya. Hikmahnya banyak, kita suruh istirahat. Waktu istirahat itulah sebaiknya kita melakukan hal-hal kebajikan juga. Membaca sesuatu, mendapatkan informasi sesuatu. Memang yang namanya membaca sekarang bukan buku saja ya. Karena ya digital ini juga media untuk bacaan mungkin. Ya. Jadi kalau kita bilang membaca itu udah bukan buku lagi sekarang. Dan anak-anak yang generasi baru sekarang ya ZK atau Alpha atau nanti setelah Alpha ya. Setelah Alpha ini dilihat setelah 2025 kan ada beta ya. Itu ya tentu akan ada perbedaan dibanding saya ya Pak Ajat ya mungkin Bunda yang lahir tahun 60-an, 70-an atau 50-an. Bedanya apa? Mereka lahir dengan istilah digital native. Ya. Lahir otaknya sudah kenal digital memang. Dan ketahuilah otak anak-anak sekarang kuat terhadap digital. Ini harus dikasih tahu nih kita. Supaya ibu-ibu nggak panik-panik banget. Ya, kuat dia. Organ-organ tubuhnya kuat. Bahkan teknologi digital ini yang bikin manusia. Jadi jangan dibalik. Jadi otak ini nih Zoom. Ini kan Zoom nih yang bikin kayaknya yang milenial ya. Kalau nggak salah ya milenial. Yang Z, yang seumuran saya itu cuma kontrol doang gitu. Milenial yang nemukan ini Zoom. Milenial itu kalau kita bicara milenial yang lahir tahun 80-an kan, sampai 96. Itu yang bikin Zoom. Berarti otaknya ya, di atasnya Zoom penemuan itu kan. Gimana Pak Ajat? Setuju nggak Pak Ajat? Setuju. Kalau kita nggak sampai bikin Zoom. Kalau kita nggak sampai. Karena otak kita buku, era majalah, era koran, era kertas. Saya waktu itu sanggup loh Pak bikin tabloid. Yeah. Bikin tabloid. Tapi memang karena kami bergeraknya di dunia penanggulangan narkoba, sebelum orang-orang bikin majalah dan tabloid narkoba, kami alhamdulillah bikin duluan. Karena sanggupnya bikin dalam bentuk kertas. Gitu. Tapi sekarang nggak sanggup. Saya disuruh isi IG live aja terus-terusan nggak sanggup. Saya bilang sama tim, nggak nyerah. Udah sih sebisanya saya aja lah. Ya, nggak mau terlalu juga memaksakan diri. Karena otaknya memang nggak sama. Ya, nah ini jadi berita baiknya begini ya Ayah Bunda ya. Nah, tinggal nanti diatur. Kemudian di dalam otak yang 100 miliar tadi ada neuron cermin. Ya. Jadi para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari lagi dari neuron tadi dicari-cari lagi selnya ada apa sih di dalam itu?
Karena mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Makanya di teori neurolinguistik program itu kita bisa kan mengcopy perangai seseorang, kita masukkan. Ya, bahkan juga orang-orang yang misalnya kita anggap ya ini perlu nih ya kita copy itu bisa banget. Asal ya sering aja ngeliatin dia gitu, ngamatin orang lain gitu ya. Ya. Kayak teman-teman saya di sini nih ada Bu Uis, Bu Cindil itu ya setiap hari ngikutin saya tuh. Insya Allah ada sedikit ya udah tercopy tuh, Masya Allah ya. Nah, neuron ini disebutnya mirror neuron atau neuron cermin. Ya. Dan ada berapa? Sekitar kurang lebih 30% di otak manusia. Bahkan hewan pun ada. Mamalia, reptil, mamalia lebih banyak dari reptil, tetapi manusia yang lebih banyak lagi. Itulah mamalia kalau kita ajarkan sesuatu, itu gampang dia ngikutin gitu ya. Zaman saya kecil dulu ada ya, mungkin Pak Ajit kita ingat ya, Sarimin ke pasar gitu ya. Itu kera diajarin sedemikian rupa, dikasih contoh dan dia bisa lagi melakukan hal-hal seperti ya, apa yang ya pawangnya contohkan gitu ya. Nah ini neuron cermin mulai aktif pada saat apa? Ini dia bayi lahir aktif. Walaupun kita sepakat bahwa gadget adalah media, tapi yang nggak gini-gini amat ayah bunda. Kasihan itu bayi dari lahir ngelihatnya begini orang tua. Maka di otaknya tersambung itu otak. Dan neuron cermin juga tersambung merekam apa yang dilakukan ayah bundanya. Jadi otak bayi menganggap bahwa oh hidup di dunia itu nunduk lihat sesuatu. Padahal kan ini lagi bagus-bagusnya otak. Harusnya diajak ngomong, harusnya diajak tintun kan gitu. Ya, sambil ya lihat wajahnya, kasih lihat berbagai macam benda-benda yang nyata, benda-benda yang real. Agar apa? Agar sambungannya ini yang masih fresh, itu bagus dia mendapatkan informasi tentang data-data yang real. Ya, data-data yang real ya. Bahkan Asosiasi Pediatrik ya Amerika yang mewakili Asosiasi Pediatrik Internasional mengatakan anak yang baru lahir sampai 2 tahun jauhkan dengan gawai dulu supaya otaknya itu mengerjakan atau menerima hal-hal yang real. Ya kan? Ajak lihat macam-macam aja, lihat kakaknya, ini kakak. Terus bahasanya tetap bahasa orang dewasa saja. Ya. Mau makan, Nak? Itu. Mau minum, jadi jelas. Karena kita selama ini menum. Nanti yang tersambung di otak mam dan nun. Gitu. Mau makan, Nak? Mau minum, ya. Memang bayi belum bisa menjawab, ya, tapi otaknya tersambung. Ini bunda, ini ayah, kan gitu. Ini kakak, nah gitu ya. Gelas, nah kayak gitu. Ya, jangan dibikin ini elas ya. Kalau dedek mondong miminya dielas, itu nanti nyambung di otaknya kayak gitu nanti, ya kan? Kasihan, sayang nanti. Makanya nanti pas nanti dia mau belajar yang beneran kata-kata kalimatnya agak sulit. Ya, nanti gurunya bilang minum, minum, karena waktu kecilnya disampaikan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau dari kecil dia lihat begini ya terhadap ayah bundanya, kemudian setelah itu ayah bunda baru mau bikin mengatur cara anak-anak menggunakan gawai, biasanya ayah bunda mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sudah tersambung neuron cerminnya. Ya. Waduh, Bu Aisyah udah terlanjur. Ingat, masih bisa distimulasi otak, cuman bijaksanalah. Ya, nggak usah juga ngeluh. Susah banget anak saya nih Bu Aisyah kalau udah pegang gadget. Sebentar dulu. Waktu dia kecil gimana? Kan gitu. Ingat-ingat aja dulu. Oh iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya,
Bukan berarti anak-anak dibiarkan juga, bukan. Tapi sadar diri, oh iya waktu itu, waktu dia di dalam rahim, kan dia digital native juga. Memang eranya, oh iya ya waktu dia kecil saya nggak ngerti sih tentang ini. Saya begini, ya gitu. Ibunya mungkin bilang gitu. Maka bijaksanalah. Ya, nggak usah juga ngegas, nggak usah juga bertanduk untuk marahin anak. Nanti apa? Gara-gara marahin anak itu yang lebih bahaya daripada gadget ini sendiri. Angus otak anak-anak. Ya, memang orang bilang ada gelombang elektromagnetik di gawai, tapi lebih kenceng gelombang elektromagnetik teriakan ibunya. Itu yang bahaya. Oke? Nah, sip. Di bagian mana sih Bu Aisyah kalau kita ngajarin anak-anak, kasih nasihat, kasih pengetahuan, atau pengalaman anak-anak, atau tadi neuron cermin ini dia, di lobus frontalis. Kita namakan ini lobus frontalis, di depan frontalis. Ya, ini punten ayah bunda, bapak ibu guru, kita pakai bahasa Latin karena kesepakatan internasional begitu. Ya, supaya gampang aja. Nanti kalau pakai bahasa jonggol bingung nih, lobus depanan, nanti salah lagi. Lobus frontalis, ya. Ini tersambung neuron kayak gini, sini. Oke. Nah, Masya Allah. Kemudian, apa yang harus dilakukan dulu? Ini saya sering banget cerita nih, karena ini harus disosialisasikan. Ya, buat keluarga Muslim, ayah bunda, ya, ada visi pendidikan yang harus ditanamkan pada anak-anak. Ya, begitu juga keluarga yang lainnya. Nah, tapi bagi tugas nih, ayah penanggung jawab visi pendidikan. Ya, nah karena penanggung jawab, ayah juga yang nanti mencarikan nafkah untuk membiayai pendidikan. Karena pendidikan harus dibiayai. Ya, nah kemudian apa lagi? Ya, nasihat ayah kepada anak ini Allah dokumentasikan di dalam Al-Quran. Kisahnya siapa? Ayah Luqman. Jadi ayah yang diminta untuk nasihatin anak seperti ini. Nah, ya tidak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala, nak. Ya. Nah, sayangi dan berbakti pada ayah ibu, nak. Bergauli dengan baik mereka, nak. Kan gitu ya. Inti-intinya kan gitu ya. Kemudian nak, sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya, nak. Ya. Nah, jangan berlaku sombong, nak. Ini ayah yang harusnya menasehati. Bersikap tawaduk, nak. Nah, dirikan sholat, nak. Ya, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ayah yang ngomong. Walaupun nggak usah panjang-panjang, kalau perlu buka langsung Qur'annya. Ya, nah itu. Waktu mulai kecil, nanti masuk SD diomongin lagi jalan-jalan sama ayah. Lihat misalnya ada orang ya sedang nyapu di jalan, kita bilang sama anak kita, nak ya, Masya Allah itu seperti surat Luqman ayat 16 tuh. Ya, walaupun cuma nyapu seperti itu Allah Maha menyaksikan. Insya Allah pahalanya banyak kan ya orang-orang yang nyapu di jalan ini. Baru nanti masukkan lagi ya, apalagi kalau nanti kita yang mengerjakan yang lebih banyak lagi hal, oh itu ya, ini ayah yang harus ngomong ya. Bunda kalau bisa sampaikan ke ayah ya, tapi kalau menyampaikan ke suami ada adabnya ya, ada adabnya ya, bisik-bisik dengan manja-manja gitu ya, ya bacain anak-anak surat Luqman dong, gitu ya. Atau kalau misalnya kita dengar suami kita sudah bicara hal-hal yang ada kaitannya, sebagaimana Luqmanul Hakim menasehati, bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, nggak usah juga panik. Aduh, suami saya belum ngomong kayak gini. Tenang aja, ingatkan. Karena ini kan terus menerus. Udah besar pun diingetin lagi. Ya. Nah, ibu bagaimana? Ibu yang pelaksana hariannya. Ibu yang ceritakan detil, menjelaskan detil. Kenapa sih nggak boleh mempersekutukan Allah? Ibu juga yang jelaskan bagaimana cara-cara beribadah. Dan yang disebut berbakti sama orang tua gimana sih? Gitu ya. Oh, ibu mau kalau anaknya keluar rumah, ya minta izin. Itu ibu yang jelasin. Karena setiap budaya beda nanti. Meminta salamnya gimana, Bun? Dicium di punggungnya atau punggung sama telapak tangan. Nah, ibu yang ngajarin tuh. Makanya ada anak tuh yang ciumnya nggak cuma punggung tangan ibunya, punggung sama telapak, kan ibu ajarin. Silakan, itu nggak apa-apa. Tapi intinya kan berbakti sama orang tua, menghormati orang tua. Ya, anak bicara sedang berdiri, kita panggil, ambil kursi nak, duduk.
ibu yang jelasin itu kenapa harus duduk, kenapa harus sama. Oke, ibu nih pelaksana hariannya. Tadi ya visi pendidikannya ayah. Atau misalnya nih ya, seperti suami saya bilang, saya mau anak-anak sekolahnya yang dari TK sampai SMP sekolah Islam, gitu. Oh, itu visi pendidikan saya yang cariin sekolah. Teleponin satu-satu sekolah ya, teleponin dulu belum ada PAUD ya anak-anak itu, TK-nya ya, lihat ke sekolahnya, bersihkah, amanahkah, bagaimana kesantunan bapak ibu gurunya, karena kan nanti bapak ibu guru dicontoh oleh anak-anak, ya kan, gitu, sampai akhirnya di sini deh, ya. Jarak juga diperhatikan, biaya juga tentu diperhatikan. Tapi bila ada perbandingan antara ada 2 sekolah ya sama biayanya ya, jaraknya hampir sama, di mana ya gitu. Ada 2 PAUD ya, oh iya Vignolia aja gitu misalnya. Ya Bu Dewi ya, gitu ya. Gitu. Nah itu mah ibu yang ngomong emang, ibu yang kasak-kusuk itu. Kenapa? Karena memang ayah ibu kan beda peran. Saya sering mengambil dari ayat surat Ali Imran ayat 36. Walaysa zakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Nanti ayah ibu memang cara pendidikannya mendampingi anak belajar beda. Ya. Perkembangan otak anak laki-laki perempuan juga beda. Ya. Nah, apa sih yang membedakan Bu Aisyah? Oh, ini banyak banget, udah sering banget saya ngomong di media-media ya. Itu pun dari riset sebetulnya. Tapi yang paling yang sangat signifikan ini ya, bahwa otak laki-laki dan otak perempuan ya, ini otak laki-laki dan perempuan ya, berdasarkan pemantauan functional MRI, ini depannya ini ya, ini belahan kanan, ini belahan kiri, ini belahan kanan, ini belahan kiri. Ya, lokasi bicara dan bahasa laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, laki-laki cuma di kiri saja, perempuan kiri dan kanan. Pak Ajat, otak bicaranya cuma kiri saja, Pak. Otak bicara saya nih, Pak, kiri kanan. Jadi lebih banyak saya bicara, Pak. Ya, nah, walaupun Pak Ajat sebagai konsultan, pagi sampai sore bisa ngomong, malam udah nggak bisa ngomong, Pak. Saya malam pun masih bisa ngomong, Pak. Karena otak bicaranya kiri kanan. Setuju Bu Dwi Ayu? Ya, Bu Ina senyum-senyum tuh. Ya, nah untuk itulah ibu lebih cenderung banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya karena kata-katanya 6.000 sampai 8.000 kurang lebih. Vokalnya juga 2.000 sampai 3.000. Bunyi vokal itu apa sih? Oh gitu. Itu bunyi vokal namanya. Dan gerakan tubuhnya Masya Allah 8.000 sampai 10.000. Ya Allah ya Rabb. Ayah nggak banyak, cenderung lebih sedikit bicara. Berkata singkat dan langsung pada intinya. Kata-katanya aja 2.000 4.000. Ya. Kemudian bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000 kan tadi. Ya. Kemudian gerakan tubuhnya 2.000 3.000. Ini yang saya kepengen ayah bunda sadar. Agar tidak selalu membanding-bandingkan cara pendampingan kita sama si ayah. Ya, ibu bisa menjelaskan detail karena tadi potensinya kurang lebih itu tadi kalau dikumpulkan 20.000 komunikasi. Ayah cuma 7.000 Bun. Jadi kalau kita bilang sama bunda ya, bunda ya ceritain dong ya bunda, bagaimana Rasulullah itu lahir. Bunda akan cerita, bunda yang bacakan. Coba tanya ayah. Ayah ceritain bagaimana Nabi Muhammad itu lahir. Kata ayahnya coba googling. Kamu yang ceritain sama ayah. Jadi anaknya yang ceritain. Tapi itu benar. Karena 7.000 ini kan harus diirit untuk kerja. Ya. Jadi sekali lagi bunda supaya ya tidak terlalu mikir bahwa aduh kok begitu ya ayahnya ngajarin anaknya gitu. Karena mikir-mikir dan membanding-bandingkan seperti itu habis energi. Ya, habis energi kita. Jadi kesel kan? Tuh kan bapaknya cuma dampingin doang, di sampingnya doang sambil lihat gadget tuh kan katanya mau nemenin anak belajar. Nggak usah kayak gitu ya Bun. Stop untuk kayak gitu ya. Buang energi. Demi Allah buang energi. Mending kita tuh kan ya Allah bapaknya laki-laki banget. Ya, kita lebih menyenangkan loh.
Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ayahnya masih mau dampingin anak sambil duduk-duduk lihat gadgetnya. Ya, apalagi kalau anak udah gede kayak gini, udah daring kayak gini, ya sudah diskusinya diskusi teknologi tentunya. Ya, nah, oke, sepakat ya. Kemudian dari otak ke badan ada sistem saraf, dan sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang ada di otak itu jalan. Untuk itulah kita isi otak anak kita ini dengan hal-hal kebaikan, prinsip-prinsip kehidupan, termasuk juga peristiwa-peristiwa, ya, di mana peristiwa-peristiwa itu, ya, dia bisa lihat lewat mata, lewat telinga, lewat perabaan. Jadi apa yang didengar, dilihat, dirasakan, diucapkan, atau anak dipeluk, ini nanti jalan di badannya lewat sistem saraf. Terekam di otak, terekam di sel-sel tubuh, ya. Tentu ada lagi yang disebut program watak. Nah, ini ranahnya Pak Ajat. Ya, walaupun saya juga sekarang secara populer saya mensosialisasikan tentang watak, tapi yang populer. Nanti bila sakit berlanjut hubungi Pak Ajat. Ya, kan gitu. Watak ini akan memberi informasi jalan ke badan lewat sistem saraf sehingga membentuk perangai atau perilaku sesuai wataknya. Anak juga begitu. Sehingga Bunda harus punya basic, anaknya introvert ya, ekstrovert ya, atau ambivert, itu pembagian besar. Jalan nanti. Nggak bisa dibandingkan kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu dong, nggak boleh. Stop untuk membanding. Ya, stop melabel, stop membanding. Nah, itu. Oke? Karena ini akan jalan. Kemudian kalau tadi yang ilmu tuh di sini ya Bu Aisyah, iya, ini namanya prefrontal cortex. Di sini kalau Bunda ngajarin, ayah ibu ngajarin, bapak ibu guru, ini tersambung neuron yang di sini. Diberi nasihat anak-anak juga begitu. Tapi peristiwa juga tersambung. Dia tangkap lewat mata, telinga, ya, dan semua indera. Dan sekarang kita bekerja sama ayah bunda dan bapak ibu guru, ya, baik di strata PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Apa sih yang kita mau bantu anak-anak sebetulnya? Membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Agar apa? Agar neuron terkoneksi di otak bagian prefrontalnya ini membentuk memori prinsip kehidupan. Ini sebetulnya, ya, kalau kita bilang orang tua ini, ayah bunda, bapak ibu guru, dan orang-orang dewasa lainnya di sekitar anak kita. Kita bantu anak masukkan ini. Ya, tapi tentu juga dengan kaidah-kaidah adab. Nggak sedikit-sedikit kita jejalin dalil, ya, ada kaidahnya. Rasulullah SAW mencontohkan kaidah adabnya terhadap anak, terhadap istrinya. Lebih banyak senyum dulu, ya, kasih tahu cara-caranya apa yang anak suka sebetulnya, gitu, ya. Jadi nggak dikit-dikit sambil melotot kita keluarkan dalil, nggak gitu. Nabi nggak begitu nyontohin. Oke. Kemudian yang luar biasa lagi, ini Pak Ajat mungkin juga tahu ya. Jadi ditemukan di jantung tahun 91 oleh Dr. J. Andre Armour, ini neuron juga di serambi kanan sejumlah 40.000. Sehingga apa yang kita ajarkan anak, ya, memori tersimpan di otak juga di kolbunya, di jantungnya. Itulah Rasulullah SAW bersabda, apabila mudghah ini baik, maka baik pula seluruh, ya, jasadnya. Apabila mudghah ini buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Karena apa yang kita ajarkan, kita nasihati, kita bacakan kisah, dan kita lihat sebagai contoh teladan anak kita, terekam juga di kolbunya anak-anak. Memang risetnya baru, cuman kata para ulama, wabil khusus Imam Al-Ghazali, sudah bilang sejak tahun 1110 Masehi. Jauh ya, 800 tahun yang lalu, ya Allah. Ya, atau 900 tahun yang lalu sebetulnya. Imam Al-Ghazali sudah bilang, di jantung atau di kolbu manusia ada suara Tuhan di situ. Kalau katanya Andre Armour, ada pola-pola atau ada patron tentang ketuhanan di jantung kita.
tinggal kita perkuat lagi, kita jelaskan dengan pensil atau pulpen atau sekarang dengan digital. Ya. Tentang apa? Tentang ketuhanan tentu. Jadi jantung kita suka menolak kalau yang diajarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang Allah mau. Nolak. Tapi kadang-kadang sering bertumpuk tuh. Ya, jadi kolbu kita tuh nolak kapitalisme, marxisme, ya, itu dia nolak gitu. Ya, dia menolak sesuatu yang fitrah, dia menerima sesuatu yang fitrah, menolak sesuatu yang tidak fitrah. Ya. Jadi ini perlu sekali kita pahami bahwa apa yang kita contohkan, kalau kita contohkannya dengan kelembutan, ini langsung di neuron ini tersambung. Tapi kalau kita kasar, keras, ditolak itu. Tapi hati-hati. Ya, dia karena saking ditolaknya akhirnya angus, bahaya juga nih. Ya. Dan terakhir ini ya, jadi ini yang kita lakukan ya buat keluarga Muslim, mengaji dan mengkaji itu akan membentuk sambungan di otak, wabil khusus di prefrontal cortex dan juga di kolbu ya. Anak-anak termasuk kita, itulah makanya mengapa kita parenting atau belajar terus. Nah, kita seminar terus kayak gini, kita kuliah kayak gini. Karena banyak kalau ada yang tanya, kok Bu Aisyah selalu pakai slide? Ya karena saya kuliah nih, kultum juga, kuliah 70 menit. 40 menit paparannya, 30 menit diskusinya kan 70 menit juga ya, kultum juga ya. Baik, tanya sampai sini.